tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwan, dimanapun saudaraku berada yang menonton mudzakarah atau tausiah Habib ini, insyaallah semoga Allah sertai hidayah taufik inayah untuk kita semua. Tentunya agar tausiah ini, kajian ini lebih luas manfaatnya, Abi mohon dengan kerendahan hati ikhwan semoga ridho untuk mensubscribe, like, komen dan men-share. Insyaallah akan lebih luas manfaatnya dan menjadi jariah bagi ikhwan. Abi tidak bisa membalas kebaikan ikhwan kecuali Abi berdoa kepada Allah. Semoga amal ikhwan dalam mensubscribe, like, men-share dan komen menjadi jariah bagi insyaallah. Semoga ikhwan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, terutama dikuatkan iman dan Islam. Oke, jangan lupa sobrek. Atau nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, senantiasa hingga detik ini kita semua masih bisa menginjakkan kaki di atas bumi Allah yang fana ini. Entah sampai kapan, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, kita akan pulang ke kampung halaman, yaitu dengan di akhirat nanti. Ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabbana lakal hamdu rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard ya rabbana salamun salamun wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam amma ba'd. Ikhwan, sahabat iman, makhluk Allah dimanapun berada, fa insyaallah semoga obrolan Abi ini ada manfaatnya, karena insyaallah apa yang akan Abi sampaikan ini adalah pengetahuan Abi dan tentunya di situ mempunyai keterbatasan dan banyak sekali kekurangan. Tapi fa insyaallah biar sedikit yang penting manfaat. Pertama, ikhwanal muslimin, Abi mempelajari situasi dan kondisi di antaranya ada manusia yang ingin hidupnya sukses, hidupnya barokah, usahanya lancar, apalagi rizkinya banyak, segala sesuatunya dimudahkan, tapi tidak sedikit banyak yang salah jalan. Di mana di antaranya? Ya, padahal alal haq kullu min indillah la ilaha illallah. Segala sesuatunya itu dari Allah. Bagaimana Allah? Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti nasib, rizki, jodoh, kemudahan, kesehatan, keberkahan, kemajuan, kejayaan, semuanya itu ada di Allah. Dan bagaimana Allah? Tentu kuncinya untuk menggapai itu semua adalah larinya ke Allah, mintanya ke Allah. Dengan jalan apa? Dengan perahu sholat 5 waktu. Itu udah ada jaminan dari Allah. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dari berbagai tafsir ayat itu ternyata wasta'inu, ya, asal makna Jawa mah wasta'inu lan ngepritulung sira kabeh bisobri kelawan salat, bisobri kelawan sabar, was-salati lan salat. Tafsirnya wa muraduhu dalam kitab tafsir Jalalain, tafsir Munir, banyak berbagai macam tafsir. Wasta'inu, kalau kalian ingin mendapatkan keberkahan, senantiasa dalam pertolongan Allah, dimudahkan segala urusan, diberikan kejayaan dan kesuksesan, lancar usahanya, banyak rizkinya, selamat dari berbagai macam musibah, penyakit dan bencana, serta bala, dan pulang menghadap Allah dengan husnul khatimah, jaminan surga dengan rahmatnya. Bisabri, kata Allah, pertama jalani kehidupan dengan sabar, wassalah, dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Punya uang gak punya uang, sholat. Di rumah maupun di jalan, sholat. Sesibuk apapun, sholat. Sehat maupun sakit, sholat. Musim hujan ataupun musim panas, sholat.
seperti apapun tantangan, ujian, dan cobaan menghadapi kita, sholat jaga 5 waktu. Berarti kuncinya untuk menggapai sampai pada tujuan sukses berkah dunia akhirat adalah sholat 5 waktu, ikhwan. Tetapi lihat kenyataannya, ada sedikit manusia yang salah jalan. Di antaranya ingin sukses larinya ke dukun, larinya ke Gunung Kawi, larinya pakai apa ya, seperti sesajen, larinya pada kuburan, larinya kemanalah mencari syariat ini dan itu. Padahal sudah sudah ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk mendapatkan keberkahan, kesuksesan selamat dunia akhirat, sabar dan sholat 5 waktu. Udah ada jaminan, la syakka fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ironisnya ada yang lebih parah lagi. Banyak orang pengen mendapatkan kesuksesan, kemudahan, keberkahan, kelancaran. Tetapi kenyataan yang dia jalani adalah meninggalkan kewajiban, melakukan yang dilarang oleh Allah. Di antara contohnya, dia jarak ke sana kemari, dia pergi ke sana kemari, ke dukun lah, ke kiai lah, ke keramat lah, ke laut lah, ke hutan lah, ke kuburan lah. Sementara orang tuanya sendiri tidak pernah dijarahi. Padahal tidak ada keramat yang paling ampuh, tidak ada keramat yang paling manjur kecuali doa orang tua. Sederhana sebenarnya kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, muliakan orang tua, hormati orang tua, nomor satu kan orang tua, bahagiakan hati orang tua. Fa insyaallah sholat 5 waktunya jalan, hidupnya penuh dengan kesabaran dan memutrikan serta menomorsatukan kedua orang tuanya. Udah berkah jaminan dunia akhirat. Tetapi lihat orang cari wafat, cari syariat, jarak ke sana kemari ngalor ngidul, orang tuanya mah dilupakan di rumah. Itu kesalahan besar ikhwanul muslim. Kenapa? Annal jannata tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki kedua orang tua, ibu terutama. Nah, surga itu banyak yang berbagai macam tafsir. Jannat di situ kesuksesan dunia akhirat. Kalau pengen sukses dunia akhirat, kuncinya berada di kedua tangan orang tua. Muliakan ibu, hormati ibu, nomor satukan ibu. Secantik apapun istrimu, seimut apapun anakmu, jangan pernah menomor duakan ibu. Setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, jangan pernah melupakan ibu. Maka jaminan dari Allah, orang yang membahagiakan, menomorsatukan, memutrikan, memuliakan kedua orang tuanya, itu akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dari dunia sampai akhirat. Tetapi ikhwan, jangan mimpi. Seperti apapun perjuangan kita dalam mencari syariat, mencari sababiyah, kasab untuk mendapatkan keselamatan, keberkahan, kalau menomorduakan orang tua, apalagi sampai menyakiti orang tua, wassalamualaikum warahmatullah, cilaka dunia akhirat. Subhanallah, apalagi kalau orang tua sampai tidak ridho, merasa tersakiti, hancur semua harapan punya anak, tak ada arti dalam hidupnya. Apalagi orang tuanya udah mati, masih hidup aja orang tuanya, anaknya sudah tidak bermanfaat, hatinya tersentuh, hatinya sakit, udah. Kalau sampai menyisakan air mata, setitis air mata yang dititiskan dari ibu yang merasa sakit hatinya, air mata itu akan menjelma petaka dalam hidup anaknya. Begitu pun sebaliknya, kalau orang tua merasa bahagia karena ulah anaknya, karena kebaikan anaknya, sampai menitiskan air mata kebahagiaan, karena kebaikan anaknya, perhatian anaknya terhadap orang tuanya, maka setitis air mata itu pula yang akan menjadi istana dunia dan akhirat. Utamakan orang tua. Pertama, sabar. Kedua, jalani sholat 5 waktu, jangan pernah tinggal. Yang ketiga, hormati, muliakan orang tua. Cukup syarat bahagia dunia dan akhirat. Ikhwanul muslimin, sekali lagi, jaga sholat 5 waktu. Syariat yang paling ampuh, jembatan yang paling hebat, doa yang paling mujarab, amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang pasti, jaminannya dari Allah, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat adalah sholat 5 waktu. Seperti apapun syariat kita, wafaknya segepok, kuburan mana, keramat mana, datang semua. Sesajen apapun dikeluarkan, ya. Syariat segala macam tetap kalau tinggal sholat 5 waktu, bercilaka dunia akhirat, ikhwan. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'mal nasir. Awas, kita jangan tertipu dengan politiknya setan dan iblis. Ketika kita melakukan satu syariat di luar
akidah, di luar tauhid, di luar Islam, ya, dengan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia jaya, dia sukses, ya, dia kaya. Ingat, itu adalah politik setan dan iblis. Agar dia semakin meyakini bahwa selain syariat Islam bisa membuat kaya, bisa membuat jaya, padahal itu memusyrikkan, memurtadkan dan menyesatkan. Ingat, ikhwanul muslimin, yang namanya iblis, setan itu udah makhluk halus, jahat, licik pisan. Berbagai macam cara menghancurkan tauhid keimanan seseorang, berbagai macam cara menjauhkan orang dari Tuhannya, berbagai macam cara untuk menyampaikan dendam kesumatnya terhadap ibu dan bapak kita, ibu Adam dan bapak Hawa. Sehingga mereka, iblis dan setan, dengan segala cara, bagaimana caranya bisa menyampaikan dendam kesumatnya kepada anak cucunya kita sebagai anak cucu Nabi Adam, untuk menyesatkan orang-orang yang naudzubillah, summa naudzubillah. Dan dari itu, ikhwan, lakukan segala sesuatunya sudah jelas, dianjurkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dijamin oleh Allah, ada janjinya dari Allah, dan semua itu hak. Maka dari itu, syariat yang paling ampuh, jalan yang paling pasti untuk menuju kesuksesan, keberkahan, keselamatan dunia akhirat, sholat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.